Video kali ini kita akan membuat tromol atau biasa juga disebut sebagai gelundung, ada juga yang menyebut sebagai milling ball. Nah, milling ball atau gelundung atau tromol ini gunanya adalah untuk meliberasi urat emas menjadi lumpur sehingga urat emas terlepas dari pengotor atau material pembawa urat emas tersebut. Nah, bagaimana cara membuat, kemudian berapa kekuatan mesin penggerak yang kita gunakan, apa saja yang kita butuhkan, akan kita jelaskan dalam video kali ini. Karena gelundung atau tromol atau milling ball ini sudah jadi, maka saya akan menunjukkan langkah-langkah atau cara yang harus kita siapkan untuk membuat gelundung ini. Langkah pertama tentu kita harus membuat kerangka daripada gelundung sebagai tempat dudukan gelundungnya sendiri atau tromol, dan kerangka tempat dudukan flywheel, kemudian mesin sendiri dan sebagainya. Nah, untuk membuat kerangka ini, karena ini barang sudah jadi, maka saya akan tunjukkan bentuk kerangka yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Di sini akan saya tunjukkan bentuk kerangkanya seperti ini ya. Ini cor, ini coran semen ya, ini coran semen ya. Kita ada 4 penyangga, semua balok ini menggunakan ukuran 10 x 5 ya, balok 10 atau kayu 10 x 5, balok 10 x 5. Nah ini, dan ini semua kita susun sistem kunci seperti ini, duduk yang disodet ya, potong setengah seperti ini, potong setengah ya, dipotong setengah, itu dipotong setengah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan dudukan dari kerangka tempat tromol nanti duduk. Maka disodet, kemudian kita bisa paku dari sisi sebelah samping, juga bisa dengan paku dari sebelah atas. Kemudian langkah berikutnya kita menyiapkan setelah kerangka ini selesai semua ya, 4 tiang yang sudah dicor dan dudukan ini. Nah, dudukan ini tanpa dipotong ya, karena sistem cepit tadi, sehingga ini memberikan kekuatan penuh. Ini satu kayu utuh ya, sistem sodet ya, sistem sodet seperti ini. Jadi satu kayu ini dari ujung sini sampai ujung ini satu kayu, sehingga dia memiliki kekuatan bukan sambungan, jadi tidak menghindar kemungkinan dia untuk bergeser atau bergoyang. Juga dengan kerangka ini semua satu utuh kayu sampai sini dan sistem cepit, sehingga memperkuat dudukan dan menghindari goyang atau getar pada saat gelundung ini bekerja. Kemudian masih di kerangka ini, berikutnya kita siapkan ini, saya arsir dengan pensil. Ini adalah papan, ini kita potong miring ya, untuk nanti menjadi kemiringan kurang lebih 10 derajat, kurang lebih ya, atau disesuaikan untuk nanti kita mencurahkan hasil dari lumpur yang sudah dihancurkan atau batu urat yang sudah dihancurkan oleh gelundung. Kemudian setelah kita pasang papan dengan kemiringan ini, kita lapisi dengan karpet ya. Jadi saya gunakan karpet hujan ya, tatalang hujan, karpet. Kita lapisi semua sehingga tidak ada lumpur yang terbuang nantinya. Semua nanti akan ditampung di sini, di penghujung gelundung. Demikian untuk penjelasan kerangka. Kita akan lanjutkan nanti penjelasan mengenai gelundungnya sendiri. Gelundungnya sendiri saya beli jadi ya. Ketebalan gelundung ini kurang lebih 8,5 mili ya, ketebalan dinding gelundung. Kemudian gelundung ini kita beli lengkap dengan penutup ya, penutup, kemudian sabuk. Begitu dipasang seperti ini ya, ini penutup kita taruh ya, sabuk dipaku dengan kayu seperti ini. Dan tentu tiap daerah punya ciri khas gelundungnya sendiri. Ini saya beli jadi ya, untuk di daerah saya dia menggunakan trup kayu. Ini kayu ya, dia jual dalam kondisi sudah ada as ya, as di tengah trup kayu ini. Nah, trup kayu ini ada kecenderungan terjadi rembes melalui pori-pori kayu ya. Untuk itu sebelum kita gunakan, nah ini kita semen dengan campuran lem pox.
Kalau kita pakai semen saja, semen akan cepat ngeletek ya, atau terkelupas, lepas dia dari kayu. Namun apabila kita campur dengan lempox ya, lempox kurang lebih 30% dari semen, maka lempox inilah yang jadi perkat tambahan antara semen dengan grup kayu, sehingga ini tidak mudah ngeletek. Ini sudah lama ya tidak ngeletek, dan tidak terjadi kebocoran air nantinya di dalam gelundung ini. Nah, gelundung ini sendiri untuk as sudah disediakan ya, kita beli sudah ada as seperti ini, ya, di dalam besi as. Nah, ini kelaharnya sendiri kita buat sendiri. Ini seperti ini saya buat sendiri. Kebetulan saya ada 2 tension ya, bekas timing belt mobil ya, tensionernya itu saya pakai. Juga bisa pakai kelahar ya, kita kasih besi siku di sini, kelaharnya kemudian kita las, bisa seperti ini ya. Kita kasih besi juga untuk memegang ya, ini besi 8, ini besi 6, besi 6 ya, ini besi 6, kita las sehingga tidak jadi pergeseran. Siku kita paku ya. Ini kebetulan saya punya 2 sisa tensioner ya, 1 saya pasang di sini, ini juga sisa tensioner dari timing belt mobil. Sedangkan yang ini saya beli jadi, ini kelahar seperti ini. Ini namanya pillow bearing ya, atau bantalan apa namanya, kelahar bantal orang menyebutnya, karena dia ada bantalan seperti ini. Dan ini sudah bisa langsung digunakan ya, tinggal dipaku ya, tapi ada bantalan seperti ini, sehingga tinggal dipaku. Kelaharnya sudah ada rumah-rumah bantalan ya. Jadi 2 kita buat. Kalau kita buat sendiri dari kelahar atau apa, kita harus lem ya, kasih besi siku ya, supaya tidak melukai. Kita rapikan dengan gerenda ya, supaya tidak tajam. Sama seperti yang sebelah sini, ini pakai pillow ya, seperti ini pillow. Kita bisa langsung paku, yang sebelumnya jelas kita kasih ring ya, karena pillow ini lubangnya terlalu besar. Baru kemudian ini kita setel di dudukan yang pas ya, seperti ini, sehingga dia tidak bergeser maju atau mundur ya. Kayu yang kita sodet, setelah pas kita paku. Sedangkan untuk menggerakkan gelundung ini kita pakai sabuk penghubung gelundung 1 dengan gelundung 2 menggunakan karet. Ini sudah ada yang jual ya, per 5 meter itu 25.000 ya. Ini dari sisa ban orang buat ya, tapi kita beli jadi ini per 5 meter 25.000 ya, tempat saya. Sedangkan ini satu dengan peluru itu 600.000, dengan peluru seperti ini. Ini dimasukkan nanti ke dalam ya, untuk menghancurkan. Nah, peluru-peluru ini beratnya 10 kilo dalam paket penjualan itu, lengkap dengan sabuk penutup. Harganya 500.000 kalau di daerah saya. Harga gelundung itu jelas di luar bearing ya, di luar pelor. Untuk harga 600.000 termasuk pelor, jadi 600.000 sudah termasuk pelor 10 kilo. Kemudian bearing kita beli sendiri di luar paket pembelian gelundung ya. Jadi gelundung plus pelor itu 600.000 1 unit. Dan untuk menghubungkan kita gunakan belt ini ya, yang kita paku aja seperti ini, dipaku ya, sehingga kita atur tensinya, dan biar tidak bergeser kita kasih penyangga seperti ini. Gelundung 2 yang mendapatkan tenaga putaran dari gelundung 1 melalui sabuk karet penghubung ini, gelundung satunya sendiri itu diputar oleh puli 12 in ya, ini puli 12 in. Kemudian diameter gelundung yang saya gunakan ini juga gelundung 12 in ya, digerakkan oleh puli 12 in, dimana puli 12 in ini asnya kita kasih, karena ini besar ya, kita kasih baut ya, untuk nanti mengunci sini, baut kita las. Kemudian di puli ini ada sodetan untuk spi, maka spinya langsung kita las di as baut yang kita las. Jadi baut yang kita las kita kasih spi sekalian supaya as tidak bergeser terhadap puli. Setelah dia terkunci oleh spi yang kita las di as ya, baru
as yang menonjol karena tadi kita las dengan bautnya bisa kita kunci dengan baut 14 ini. Nah, baut 14 ini sendiri karena masih kurang besar dibandingkan diameter dalam dari puli, maka kita kasih lagi ring. Kebetulan ring yang besar untuk mengcover ini saya tidak punya, saya gunakan ini bekas impeller mesin air yang kebetulan ada atau nganggur. Setelah ini terpasang dengan baik ya, ada spi yang menahan, tidak terjadi slip putaran antara as dengan puli, maka puli bisa kita hubungkan dengan flywheel. Mesin penggerak puli 12 in yang memutar gelundung, kita di sini terhubung, nanti dihubungkan ya dengan roda gila yang sebelumnya sudah kita pasang juga puli ya. Kemudian puli yang lebih kecil memutar puli yang lebih besar. Juga di motor, puli di motor yang lebih kecil memutar puli yang lebih besar, sehingga terjadi pengurangan RPM namun menambah torsi atau daya puntir. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu torsi, kemudian berapa watt yang digunakan oleh mesin ini adalah mesin cuci ya, mesin cuci 90 watt. Nah, sebelumnya juga saya akan jelaskan apa yang dimaksud watt di sini. Watt yang dimaksudkan di motor ini, kita lihat 90 watt ya, 1300 RPM atau return per minute. Nah, ini apa yang dimaksud dengan watt di sini adalah maksudnya kekuatan atau daya atau output dari motor ini, tenaga yang dihasilkan atau output yang dihasilkan itu adalah 90 watt. Namun untuk mengetahui berapa itu kekuatannya, kita bisa lihat persamaan berikut dulu, di mana 1 kilowatt atau 1000 watt itu sama dengan 1,34 horsepower atau tenaga kuda ya. 1 kW sama dengan 1,341 tenaga kuda, atau 1000 watt sama dengan 1,341 tenaga kuda. Nah, kalau keluaran dari mesin ini 90 watt, berarti 90 per 1000 dikali 1,341 maka sama dengan 0,12 horsepower. Jadi 90 watt keluaran ini sama dengan 0,12 horsepower, atau kalau kita mau menganalogikan kurang lebih seperti ini, 12% dari tenaga kuda. Nah, apabila kuda mengeluarkan tenaga 12% dari tenaga kuda, tenaga si kuda ya, apakah bisa memutar 2 gelundung dengan bebannya? Tentu bisa, asal daya puntir atau torsi itu kita perkecil sesuai kebutuhan gelundung, di mana kebutuhan gelundung ini adalah putaran per menitnya adalah 55 sampai dengan 85 putaran per menit, maksimal 85. Kalau 90 putaran per menit sudah terlalu cepat, di mana pelor yang ada di dalam akan melayang. Itu juga menyebabkan terjadinya pengikisan gelundung ya, dinding gelundung, dan pelor juga lebih cepat, maka maksimal 85 RPM atau putaran per menit, minimal 55 putaran per menit. Nah, untuk mendapatkan range antara 55 putaran per menit dan 85 putaran per menit, kita menggunakan rasio-rasio yang ada di puli. Bagaimana cara menghitungnya? Kita jelaskan berikut. Mesin cucinya sendiri ini ya, ini kondensator ya, starting kondensator seperti ini. Untuk motor ya, kalau motor induksi ciri khasnya dia punya starting kapasitor di sini. Nilainya ini 8 mikrofarad ya. Nah, di sini ada 3 kabel. 3 kabel ini satu ya di lilitan awal itu untuk masuk satu tegangan dari PLN. Sedangkan satu kabel lagi kita pilih salah satu dari kabel yang ke kapasitor, starting kapasitor yang nilainya 8, di sini 8,8 mikrofarad. Nah, saya menggunakan pola CW ini clockwise, jadi putaran searah jam. Saya pilih yang searah jam, namun juga bisa dipilih berlawanan arah jam, jadi counter clockwise ya. CCW ini counter clockwise. Saya pilih yang searah jam, nanti putarannya dia searah jam. Sedangkan pulinya sendiri
Ini ada bantalan ya, bantalan sama sampingnya juga ada bantalan ya. Kemudian kita cari besi sebagai as yang sebesar gear ini, sebesar diameter dalam dari kelahar duduk ya, kelahar duduk ini atau pillow bearing ya. Kemudian bearingnya sendiri kita las, ini ada puli 8 in. Nanti 8 in ini terkoneksi ke puli yang kecil di sini. Ini bawaan dari mesin cuci ya. Saya nggak tahu persis diameternya berapa. Ini 8. Kemudian ini 3 ini nanti terkoneksi dengan puli di gelundung 12 inch. Nah, setelah kita mengetahui motor ini, baru kita mengkalkulasi nanti pengurangan dari RPM mesin cuci ini, yang dari 1300 return per menit atau 1300 putaran per menit, kita mau kurangkan sebesar menjadi 55 sampai dengan 85 putaran per menit di puli atau di gelundung, di puli 12 atau di gelundung. Sebab inilah kebutuhan putaran gelundung yang kita butuhkan. Saya sudah mengambil ya ukuran keliling dari diameter ini, diameter puli yang ada di motor mesin cuci ini. Ini pulinya bawaan ya, bawaan dari mesin cuci. Kemudian yang ini saya juga sudah ukur diameter keliling. Jadi kita ambil panjang keliling dari puli 8 ini ya, kelilingnya. Jelas sulit saya menunjukkan, tapi caranya begitu ya, karena saya ini tangan satu pegang kamera, sulit. Sedangkan berikutnya adalah koneksi puli 3 ini, diameternya sudah saya ukur ya, kelilingnya yang kita mau ambil ya. Sedangkan berikutnya juga sama, keliling dari puli 12 ya. Ini beltnya saya buka dulu untuk kita hitung ya. Setelah kita dapat hitungannya seperti ini ya, potongannya, kemudian kita hitung di sini ya. Kita hitung. Nah, ini saya bedakan. Yang satu hitungan saya gunakan pensil ya, untuk menunjukkan ini pengurangan pertama atau speed reducer yang pertama ya. Ini termasuk gambar dari motor ke puli 8 yang ada di flywheel ya. Ini flywheel saya gambarkan dengan pensil dulu untuk membedakan pengurangan fase pertama atau tahap pertama, speed reducer 1 ya, dimana puli yang ada di motor ini kelilingnya itu sebesar 13 ya, sedangkan puli 8 kelilingnya 56 cm, sehingga kita dapat perbandingan puli 56/13 atau sama dengan rasio 1 dibanding 4,3 rasio puli ya. Kalau di mesin mungkin rasio gigi orang menyebut ya, tapi di sini rasio puli, sehingga RPM yang tadi 1300 dibagi dengan 4,3, maka putaran pada flywheel akan turun menjadi 302 putaran per menit. Jadi di puli nanti terjadi pengurangan putaran sebesar 302 dari mesin cuci ke 8, sehingga putaran puli akan berkurang jadi 302 return per menit. Dengan pengurangan return per menit atau RPM tentu akan menyebabkan penambahan torsi, ditambah lagi dengan bobot dari flywheel ini sendiri yang akan menambah momentum ya, sehingga daya puntir akan lebih kuat dibandingkan daya puntir awal yang ada di mesin cuci. Saya tunjukkan ya, ini putaran 1300 putaran per menit ya, dikurangi dengan perbandingan ini tadi rasio ya, 1/4,3, di mana putaran yang 1300 yang ada di mesin cuci dikurangi dengan rasio 4,3, sehingga 1300 dibagi 4,3 di flywheel putarannya sekarang menjadi 302 putaran per menit ya. Ini untuk istilahnya memperlihatkan pengurangan pertama ya. Sedangkan nanti pengurangan kedua dari gear yang 3 puli 3 in ke 12 in dengan rasio keliling putaran 2 in itu sebesar 20 cm kelilingnya,
20 cm ya keliling dari puli ini. Ini saya lepas dulu untuk menunjukkan fase yang kedua nanti ya. Sedangkan keliling puli ini sebesar 87,5, sehingga 20 berbanding 7,5 itu sama dengan 1 berbanding 4,37. Kalau ini rasio pulinya sama, ilustrasinya seperti rasio gigi di kendaraan atau di mesin ya. Sekarang perbandingan rasionya adalah 1 dibanding 4,37. Nah, flywheel sekarang putarannya 320 karena sudah ada pengurangan dari gear di motor dengan gear 8, sehingga terjadi pengurangan. Ini sekarang putaran puli ini sebesar 302, sedangkan tadi antara puli 3 dan puli 12 rasionya adalah 1,437. Maka flywheel yang putaran sekarangnya 302 dibagi dengan 4,37, maka putaran di puli 12 nanti otomatis yang menjadi putaran gelundung akan menjadi 9,1 putaran per menit di puli 12 atau di gelundung. Sekarang puli 3 dengan puli 12 juga sudah kita kasih power belt ya, dan kita kasih juga tensioner ya. Fungsi tensioner ini untuk menekan power belt ya, sehingga atau transmisi belt ini, sehingga kekencangannya bisa kita setel lewat tekukan di tensioner ya, seperti ini fungsi tensioner, sehingga kita bisa menyetel kekencangan. Untuk mengetahui sekarang apakah hitungan teoritis kita sama, bahwa sekarang putaran di gelundung itu 69,1, kita bisa hitung secara manual. Untuk menghitung secara manual kita bisa kasih tanda ya di mana saja. Ini saya pasang tanda di beltnya ini ya, supaya gampang kita untuk mengingat menghitung. Begitu ada ini penutup ini, kita langsung hitung putaran. Nah, untuk itu kita nanti siapkan stopwatch ya. Kita hitung aja per jumlah 30 baru kita kalkulasi. Kita hitung 30 saja ya, untuk tidak terlalu sulit kita menghitungnya ya. Kemudian dari 30 putaran itu berapa waktu yang terpakai atau yang digunakan. Oke, sekarang kita mulai hitung dan mulai pencet stopwatch ya. 1, 2, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, stop di 30. Kita stop tadi. Waktu yang terpakai itu 27,4 ya untuk 30 putaran. Pengurangan RPM secara teoritis ya, setelah kita ambil ukur keliling dari puli-puli ya. Di pengurangan yang kedua ini di puli 12 putarannya menjadi 96,1 RPM secara teoritis. Namun aktual setelah kita hitung ya tadi menggunakan stopwatch ya, aktual RPM-nya kita hitung tadi 30 putaran saja, waktu yang digunakan atau terpakai itu 27,4 ya, waktu yang terpakai, sehingga satu putaran itu atau satu detik dia menghasilkan 1,09 putaran per detik ya. Sedangkan satuan putaran biasa kita menggunakan satuan RPM ya, return per menit, jadi 1 menit. Nah, 1 menitnya sendiri itu ada 60 detik dikali 1,09 putaran per detik ya, sehingga menghasilkan angka 65,4 putaran per detik. Kita bulatkan saja 65 RPM per detik aktual, sedangkan ini hitungan teoritis kita. Nah, selisih ini wajar ya, sebab tentu ada beban ya, ada beban gelundungnya sendiri, sehingga sedikit kemudian pergesekan ya, yang sedikit memakan tenaga ya, sehingga terjadi sedikit pengurangan antara hitungan teoritis dan aktual. Aktualnya putaran per menitnya 65 RPM, sedangkan kebutuhan kita untuk putaran gelundung itu 55 sampai 85, sehingga pas kira-kira di tengahnya, masih oke. Tadinya saya juga ingin menunjukkan cara penghitungan konsumsi listrik dari motor 90 watt ini. Output 90 watt ini sebenarnya berapa konsumsi listrik yang digunakan. Namun sayang multimeter saya rusak, dia tidak bisa membaca
berapa ampere yang terpakai ya. Yang pasti untuk menghitung daya ini kita hitung voltase tegangan di listrik kita. Biasanya kisarannya 220 sampai 225. Kalau sudah ketemu, kita lihat aja konsumsi ampere yang lewat ya. Lewat bisa pakai tang ampere, bisa kita pakai multimeter yang kita jumper ya. Melewati multimeter, begitu dapat ampere maka voltase kali ampere itulah watt. Namun untuk yang kali ini saya nggak bisa hitung karena multimeter saya rusak. Nah, kita langsung akan ke pengolahan emas tanpa menggunakan merkuri ataupun tanpa menggunakan cyanida. Jadi pengolahannya ini sistem assaying ya. Ini kebetulan material yang saya punya, ini materialnya tidak begitu bagus, sampel batunya malah praktis sangat sedikit. Namun untuk katakanlah tutorial sekali ini, walaupun di kandungan emasnya sangat tipis ya, kita olah aja untuk menunjukkan cara pengolahan emas tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan beracun seperti cyanida. Jadi ini masing-masing 5 kilo ya, nanti akan kita masukkan masing-masing 5 kilo. Nah, karena sekarang saya belum buat mesin penghancur, sementara penghancurannya kita manual aja pakai ini ya, cetakan ini untuk dihancurkan dengan palu. Setelah agak halus kita tumbuk di sini untuk mendapatkan rata-rata ukuran-ukuran ini ya, kurang lebih ukuran-ukuran 1 sampai 2 cm. Baik, kita langsung masukkan ke masing-masing gelundung. Langkah pertama kita ya, siapkan pelor. Ini pelor yang pipi, saya masukkan 2 pelor pipi ya, ini 2 pelor pipi. Kemudian saya juga masukkan yang bulat agak besar, pelor ya, yang bulat agak besar. Nah, ini karena materialnya sedikit, saya masukkan 4 pelor saja. Ini yang bulat kecil, jadi 2 pipi, 2 bulat. Oke, sama ini 2 bulat yang besar dan agak kecil ya. Masukkan pelor, masukkan dulu ya. Ini kurang lebih masing-masing ini sekitar 8 kilo ya pelornya. Cukup karena materialnya tidak begitu banyak, cuma 5 kilo. Oke, setelah pelor masing-masing 8 kilo masuk, kita masukkan material ke dalam gelundung ya. Kita siapkan corong ya, material ini kita masukkan ke dalam gelundung. Ini memang saya terus terang agak susah ya mengerjakannya, karena megang ini karena sakit tangan megang kamera. Mungkin saya kerjakan dulu ya, nanti kita lanjutkan. Masing-masing gelundung sudah kita masukkan material ya. Ini material sudah dimasukkan. Oke, sekarang kita lagi berikan air ya. Ini selang air, itu air sedang diisi ke gelundung. Nah, nanti kebutuhan air itu kurang lebih sebatas 3 buku ini, 1, 2, 3 buku. Jadi dari material ya. Tunggu airnya penuh dulu, saya kerjakan, baru nanti kita lanjut. Masing-masing sudah kita kasih air ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang akan kita tambahkan sedikit borak ya di sini. kurang lebih 1 sendok ini borak. Ini fungsi borak adalah untuk merubah partikel emas halus ya, partikel emas halus yang sifatnya itu hidropobik menjadi hidropilik ya, menjadi hidropilik. Maksudnya molekul emas yang ada di urat emas dia akan cenderung takut akan air, dalam pengertian air tidak akan menenggelamkan nantinya, sehingga dia melayang. Kenapa dia melayang atau hidropobik ini? Karena dia ada gelembung-gelembung partikel udara yang halus, sehingga gelembung-gelembung partikel udara yang halus inilah yang menjadikan emas halus itu, partikel emas halus melayang. Jadi ibarat ada pelampung di partikel emas halus. Nah, gunanya borak atau pijar ini borak ya, borak atau pijar ini adalah untuk memecah gelembung udara yang menyeliputi partikel emas halus, sehingga dia dari yang bersifat hidropobik menjadi hidropilik. Jadi dia suka akan air, dari tidak suka air menjadi suka air.
dari yang tadinya bisa melayang di air menjadi tenggelam karena tidak ada lagi pelampung udara yang menyeliputi partikel emas tersebut. Oke, saya kerjakan dulu, nanti kita tutup. Ini sudah saya kunci ya, seperti ini. Kita martil ya, pakunya ini, pasaknya ya. Oke, pasak dari kayu sama seperti ini, nanti kita kerjakan seperti itu. Yang perlu diingat bahwa ini ada besi yang sama tebal ya dengan ini. Nah, ini harus masuk sempurna. Kemudian ini seal ya untuk menghindari kebocoran. Kita tutup ya. Kemudian pasang bel, paku saya kerjakan dulu karena sulit tangan satu. Material, kemudian pelor, air, dan borak atau pijer ya sudah kita masukkan. Sekali lagi, pijer fungsinya untuk menjadikan partikel emas halus itu menjadi hidrofilik ya, suka akan air. Yang tadinya kalau kita tidak kasih borak dia akan menjadi hidrofobik ya, seperti itu. Nah, sebelum kita putar kita cek dulu ya, ini tidak ada kebocoran ya. Tutupnya kita balik ke bawah, ini sama, sudah tidak ada kebocoran. Berarti ini sudah bisa kita colok ya, colok ke listrik yang sudah saya sediakan. Colokan sudah dipasang, mesin sudah berputar ya. Ini gelembung sudah berputar. Dan ini nanti akan kita putar kurang lebih selama 6 jam ya, untuk kita proses berikutnya. Nah, kalau kita proses emas ini dengan sistem sianidasi, tentu kita harus lebih halus lagi menghancurkannya. Kita bisa butuh waktu 24 jam atau lebih. Namun karena ini kita nanti akan proses emas dengan sistem assaying ya, tanpa menggunakan merkuri, apalagi yang sifatnya beracun ya, atau sianida, tentu kita cukup menghancurkan ini kurang lebih nanti di 6 jam saja. Video bagian pertama yaitu liberasi urat emas dari batu menggunakan gelembung. Pada video berikutnya akan kita jelaskan mengenai slus, yaitu kita mengambil konsentrat dari batu yang sudah kita hancurkan. Rencananya akan ada 5 video nanti proses pengolahan emas tanpa menggunakan merkuri ataupun tanpa menggunakan cyanida ini. Kita menggunakan proses assaying. Bagaimana kelanjutannya lihat nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.